Bangkalan ini kan butuh hal berbeda. Jadi kebanyakan orang buka kafe yang tidak berjalan. Kalau kita berpikirnya kenapa nggak dikasih roda juga gitu loh. Jadi kita bisa kemana-mana, buat piknik juga bisa, sambil ngopi, dibuka juga bisa, jadi warung. Sederhana gitu ya. Sederhana, Mudah. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya ada di Stadion SGB Kabupaten Bangkalan yang setiap minggu biasanya ramai masyarakat di sini untuk mencari hiburan. Ada yang senam pagi dan banyak sekali pedagang kaki lima berseliweran di sini dan menjadi jujukan masyarakat Bangkalan untuk berlibur hari Minggu di sini. Di tengah-tengah banyak pedagang kaki lima di sini ada warung kopi Pak Gulung, kebetulan yang punya teman saya. Dan baru kali ini saya duduk di sini, makanya kita berbagi cerita dengan beliaunya. Kenapa kok memilih untuk memilih bisnis, salah satu bisnisnya, karena banyak bisnisnya. Bisnisnya adalah kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ini kopinya Mas Amin. Sejak kapan di sini Mas Amin? Kurang lebih 2 tahunan paling. 2 tahun ya. Yang buka di sini? Yang buka di sini 2 tahun. Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun. Saya sebetulnya sering lewat di sini cuma nggak pernah mampir ya. Hanya hari ini mampir ke sini. Nggak jodoh aja sih. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Pikiranku masih bulanan Mas Amin. Terkadang 1 bulan itu terasa sehari loh, Mas. Mas Amin ini kalau saya tahu latar belakangnya akan pelayaran, orang yang aleng-leng dunia. Aleng dunia. Banyak pengalaman di mana-mana. Latar belakangnya Mas Amin. Kok bisa-bisanya membuka warung kopi semacam ini, dan Pak Gulung lagi namanya, yang nggak pernah familiar di masyarakat. Ceritakan dong Mas Amin, dari mana sebetulnya? Pak Gulung ini dulu awal muncul ide itu gara-gara kita lagi nunggu pesawat yang standby di Filipina. Wah, pemirsa, urusan bukan Indonesia ini sudah. Lanjut Mas Amin. Jadi karena santai juga, Sambil cerita sambil nyanyi nggak apa-apa. siap. Amin. Kopi ya, tak bikinin ya. Pak, di Filipina. Nah, di Filipina itu sebenarnya kita lagi nongkrong, lagi nyantai. Itu muncullah ide. Karena nyantai itu kan bahasa Filipinnya kan pagulung kan. Pagulung tuh kalau saya tanya ke teman-teman saya yang di Filipina, arti pagulung itu bisa diartikan wheel atau roda. Roda, terus nyantai. Lah, paling enggak kan kalau nyantai sama roda kan identiknya sama klasik. Muncullah VW ini saya beli. Kalau VW kan nggak bisa banter nih. Makanya namanya pun juga dipakai itu ya, Pak Gulung. Betul. Kalau orang Madura itu dulunya men, nama itu dibuat tawasulan men. Betul. Untuk ke ini Pak Gulung ini dibuat tawasul kok pakai bahasa kok pakai Filipina itu yang dipakai. Ya karena Tuhan mengerti semua bahasa. Oh gitu ya. Jadi Mas, jadi kita tidak kopi nào Mas? Bilang sungi kan banyak menu narimi. bisa baca pikiran orang, Pak. Oh. Mas Era, Mas Zaini. Denny, Mas Denny. Rame pemirsa. Berseliweran odong-odong. Kopi sih simple sebenarnya, Mas. Nah, oh itu ya Filipina ya latar belakangnya. Dan ini semua Mas Amin itu sampai berani buka ini belajar atau memang kreatif sendiri atau bagaimana Mas Amin? Dibilang belajar ya cuman apa ya, yang
Ya nggak kursus juga sih. Beli ke orang ya udah Ngeracik sendiri. ngeracik sendiri. Dan alhamdulillah banyak orang yang Betul. suka gitu nih. Jangan-jangan beda dengan yang lain-lain deh, yang di hotel di mana-mana itu. Cuma ngambil nama aja ini dan semacam enggak ya. Enggak juga. Americano, apalagi lokal. Dan ini kan nama-nama kopi yang sering kita lihat di hotel-hotel di Ya. mana-mana itu. Kalau nggak belajar kok berani pakai ini. Kalau nggak belajar kok berani, ya berani aja lah. Namanya juga pejuang. Kalau mau bukti, buktikan saja gitu ya. Iya. Antara rasa yang di sana dengan yang di sini gitu ya. Jadi Gitu kita aja. kalau buka bisnis itu yang penting bisnya sama. Hmm. Kalau urusan rasa itu kan tergantung riset. Hmm. Kalau dibikin riset sama kan nggak ada apa ya. Sama aja kita jiplak orang kan. Hmm. Jadi ini Nggak ada ansih inovasi. di-create sendiri gitu ya. Betul. Dan rasa bandingkan juga meskipun yang di sana. Mudah-mudahan sama-sama enak kan. Segera nanti saya nanya ke Mas Denny nanti. Suka enggak atau enggak gitu. Yang jujur Mas Denny nanti. Kalau enggak enak bilang enggak enak. Kalau ini kan apa namanya nih tadi? Ren. Itu lungo lungo aren. Bisa. Ini lungo aren. Memang ada ngerenyes-ngerenyesnya Pemirsa. Nggak ada yang jual loh di Bangkalan kalau lungo. Kalau lungo ya. Nggak ada. Jadi kopi ini jangan dipengaruhi oleh cara mengelolanya. Cara mengelola. Tidak hanya campurannya saja Mas. Betul. Gitu ya Mas Amin ya. Betul. Jadi ngulik kopi beda ilmu dong Pemirsa. Ngulik kopi beda ilmu. Aduh. Mas Amin dari Filipina ada segala macamnya. Mas Amin kan sering ngafe dulu ya. Ya. Ngafe dan macamnya. Barangkali dari situ semuanya cara ngelolanya meskipun nggak kursus. Ya. Pertama muncul ide. Nah, Mas Denny mau merasakan. Mas Denny, Mas Rika. Ini kopi apa? Kopi apa? Itu lungo aren. Sama dengan Sama. saya. Lungo aren. Lungo aren Mas Denny. Mas Denny. Gimana Mas Denny? Gimana Mas Denny? Luar biasa ya. Ngerenyes Mas Denny ya. Pahit dan agak tersisa di ini ya. Jadi rasa kopi Iya. rasa sekali. Berdesisan apa pemirsa? Chile berdesisan. Gila ini sama ya. Berarti nggak kalah yang di sana. Kalau Mas Denny kan sering di hotel-hotel besar. Harga kopi sampai 200.000 gitu kan. Kalah nggak? Di hotel-hotel berbintang memang rata-rata kopinya yang mirip-mirip seperti ini. Tapi di sini kan apa namanya kopi kaki lima tapi serasa di hotel. Oh, Rasa di hotel. kaki lima terasa hotel. Pakai AC juga, Pak. Harga kaki lima rasa hotel. Mas Denny. Hah. Min, ini kan banyak. Sebetulnya di sini tuh menyediakan berapa menu kopi? Kurang lebih 700 menu. Awalnya saya tuh mau tulis semua menu tuh di semua mobil. Tapi ternyata ide itu muncul, saya hilangkan segera karena menghindari orang bingung. Ya. Vanilla teh iris teh. Ini banyak yang dihapus kan kalau dilihat. Saya hapus semua banyak. Ini dulu ada 300 menu. Saya kecilin terus saya keluarin menu murah. Ini menu murah. Khusus ada mahasiswa-mahasiswa terus teman-teman yang pingin nyoba menu murah bisa nggak dibikin enak. Saya munculin menu murah tak bikin enak. Itu juga dikreasi lagi. Dikreasi jadi kopi warung kaki lima saya bikin enak. Jadi tidak terasa. Kalau yang jenengan minum ini kan udah kopi Nusantara. Oh, sudah kelas Nusantara ini. Nusantara. Tapi ini create juga kan? Ya, Artinya cara ngeraciknya, cara Betul. ngelolanya dan campurannya semua. tidak sama sekali memakai menunya orang. Tidak. Enggak ya. Tidak. Jadi ya dibilang kelebihan sih bukan. Cuman kalau saya minum di kafe orang, minum apa aja, saya minum sekali, udah tahu tuh campuran apa aja. Oh gitu. Oh ternyata kasap pemerintah. Jadi kalau orang sudah ahlinya minum saja campuran aja sudah bisa terasa ya. Sudah bisa terasa. Itu dikasih apa itu terasa. Sama kayak chef kan, kalau chef itu kan dengan dia makan saja dia udah tahu lama makanannya itu yang digorengnya Campurannya berapa lama. apa? Sudah tahu. Iya. Berarti
profesornya kopi. Ahlinya kopi. Mirsa, ini stadion SGB Kabupaten Bangkalan. Bagi yang mau merasakan sensasi kopinya Mas Amin, dari 700 jenis menu yang di-create menjadi sekian banyak. Tapi kalau mau merasakan satu persatu 700, dia sampai 5 tahun mungkin setiap minggu ini. Oke Mas Amin. Pagulung. Ini Mas Amin mau cerita apa namanya, ingin menceritakan tentang apa lagi terkait dengan kenapa kita harus minum di sini? Sebenarnya saya tidak mengharuskan minum di sini sih. Artinya Bangkalan ini kan butuh hal berbeda. Jadi kebanyakan orang buka kafe yang tidak berjalan. Kalau kita berpikirnya kenapa nggak dikasih roda juga gitu loh. Jadi kita bisa kemana-mana, buat piknik juga bisa, sambil ngopi, dibuka juga bisa jadi warung. Sederhana gitu ya. Sederhana, Mudah. Mas Denny, pernah nggak di Bangkalan apa namanya, kan tidak terlalu banyak yang model macam di Mas Denny untuk apa namanya, untuk pelayanan kopi, kafe-kafe di kopi. Mas Denny kalau di Bangkalan sudah sering duduk di sini apa enggak Mas Denny? Baru 2 kali. Tempo hari di sebelah sana. Oh, berarti sudah kembali, berarti percajuin. Mau beli boler kan? Iya. Karena rasanya beda Pak. Beda juga. Kalau kopi-kopi yang lain ya mohon maaf kan Biasa konvensional ya. Iya. Bahkan banyak jagung Mas Denny. Campurannya itu ya. Kalau ini enggak ya? Enggak dicampur apa-apa? enggak. Hah? Kalau sekarang jagung itu malah jadi booming juga, Pak. Artinya ya, tapi jagung itu kalau era-era sekarang ini, jadi era-era modern itu juga berpatokan sama klasik juga. Artinya di saat dia bikin menu, kenapa kita tidak nyoba yang ala klasik? Nah, jagung itu dibikin sirup sekarang, Mas. Sirup jagung. Ada sirup jagungnya. Cuma saya belum nyoba. Kenapa? Karena masa kecil wis kata orang Jawa wis tuh kopi jagung. Atau kopi jagung. Mas Denny, kan jarang ada yang di sini, cuma mungkin yang mirip-mirip di sini sulit juga ya merasakan ya, karena harganya berbeda ya Mas Denny ya. Kalau yang di sana kan 3.000, 2.000-an gitu ya. Kopi kona. Nah kalau yang ini kan memang berbeda. Maka Mas Denny datang lagi ke sini gitu ya. Ya. Kalau di lain-lain Mas Denny biasa kesehariannya memang sering kafe. Agak jarang juga. Cuman kan kalau misalnya kumpul sama teman, itu biasanya kita kan diajak ngopi. Tapi ya tempat-tempat biasa. Iya. Mas Denny kesehariannya aktivitasnya Saya di showroom Pak. showroom, mobil. Ya. Di mana? Kalau di sini? Di ini di Juno. Oh iya Juno. Ya, di Juno. Jadi besarnya di situ ya. Ya. Di bidang apanya di situ? Yang punya apa showroom? Oh bukan. Hah? Kita cuma marketingnya saja Oh, Pak. gitu. Ya. Mas Yang Den. jualan mobil. Gitu. Jadi ada temennya kalau enak ke sini Mas. Iya betul pasti Pak. Sekarang kalau pesen mobil, Mas. Showroom apa namanya? Prima Mobil Madura. Prima mobil. Iya. Kan saya iklan nggak masalah. Mas Amin, apa saja, apa semacam ini saja yang dilayani di kopi Pagulung? Tidak. Hah? Tidak. Apa? Jadi kopi itu sebenarnya ada macam-macam sih orang ke sini itu. Hah? Kita di sini menu tuh kadang saya nggak peduli dengan berapa menu banyak. Biasanya kecuali kalau kita udah tahu selera orang kita langsung bikinin. Tapi kalau memang tidak tahu kita tanya dulu. Artinya apa? Kopi jenengan itu biasanya kopi apa yang mau? Nah, soalnya ada beberapa orang pingin kopi seperti punya ini. Oke, boleh nggak saya bikinin tapi lebih enak dikit? Saya nggak berani bicara merek. Terus saya cobain, sama apa enggak? Berarti Mereka karena tadi itu ya profesornya itu ya. Jadi kalau ada sudah tinggal membayangkan bahwa ini kesukaan orang ini, bahwa ini yang dimaksud gitu ya, Mas Amin ya. Nah, selain penyajian kopi yang seperti ini, ada pelayanan lain nggak? Katanya tadi ada sirupnya juga. Oh ya, sirup itu biasa buat non kopi. Non kopi. Non kopi itu ya apa saja, bisa teh, bisa coklat,
macam-macam. Maksud saya Cafe Pagulung ini melayaninya kan tidak hanya seperti ini. Apalagi yang dilayani di sini? Ada yang beli biji kopinya? Oh, kopinya ini. Ada. Bijinya aja. Ada yang beli biji kopinya. Loh, kok masih perlu beli ke Pagulung? Kok hanya kopi kan di pasar-pasar banyak. Beda, Mas. Apanya yang bisa beda? Yang bikin beda itu kopinya, itu kan kopi kan banyak. Ada kopi itu kopi lokal. Ada kopi Nusantara. Ada kopi dari luar. Yang dibeli, yang dipesan, yang terjadi itu kopi beginian, kopi yang bubuk? Enggak, yang biji. Oh, yang biji. Karena biasanya yang pesen ke saya tuh dijual di kafenya. Saya nggak berani bicara merek karena kafe kan ada beberapa kafe nggak mau kan dibilangin beli ke saya juga. Oh, ternyata itu dealer lagi ya, Bang. Dealer kopi. Itemnya kopi sudah tahu. Iya. Jadi banyak showroom yang beli ke dealer Pagulung ya. Coba, Mas. Kalau mau coba, pahitnya enak nih. Oh, ini langsung Coba, kayak belinju kok. Kalau Iya. pengen tahu kopi itu enak apa enggak? nggak pahit, pemirsa. Nggak pahit. Nggak sepahit. Ada rasa pahitnya sih. Ya. Cuma nggak sepahit kopi yang biasa langsung dimakan di desa-desa dulu itu. Kopi di mana? Nah, ini kopi apa ini? Kopi 5 terbaik di Indonesia yang digabung. Oh, ini sudah dianu lagi. Ya. Jadi 5 terbaik yang digabung. Ini terbaik yang digabung. Kalau dicampur sama-sama kopinya. Jadi kalau istilahnya dalam perkopian itu house blend. Ada kalau orang banyak single origin. Single origin itu seumpamanya kopi Trojan atau Trojan saja gitu ya. Trojan Spesial saja, gitu ya. ya, atau kopi dari Lampung, kopi Lampung aja, atau dari Bali kayak Kintamani, ya Kintamani aja. Tapi kita ini kopi-kopi terbaik yang diakui siapapun yang ada di Indonesia itu yang digabung, Dicampur ya. Dicampur menjadi kopi Betul. Nusantara namanya. Dan cara nyampurnya itu nggak semena-mena ini sekian enggak. Jadi kita lihat itu semua Kintamani terkenal di rasa apanya. Kalau ini terkenal rasa apanya. Yang di situ yang di sini kecut banget. Oh, supaya nggak kecut banget, kita ambil kopi yang agak gurih dicampur. Oh, nggak asal nyampur berarti. Nggak. Persentasenya pun juga terukur ya. Betul. Ternyata berilmu naungku mereka. Kalau asal nyampur kan pasti digaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Sama kayak kita beli rujak kan. Mas, kacangnya agak diperbanyak. Berarti kan doyan kacang. Jadi lebih gurih. Ada yang suka petisnya. Jadi pertama kita sebelum jualan kita harus lihat pangsa di Bangkalan dulu. Berarti nih, gitu ternyata nggak asal-asalan nyampur Mas Dani. Oke, Mas Amin, sampaikan dong apa yang perlu disampaikan terkait dengan Pagulung atau hal-hal lain yang mau disampaikan, terserah, bebas. Satu hal ya, buat teman-teman yang biasanya kalau beli kopi kan ada yang takut karena punya asam lambung juga kan, atau memang udah terkena asam lambung. Memang ada beberapa dokter, bukan beberapa dokter kan, memang dianjurkan jangan kalau punya asam lambung. Tapi ada beberapa kopi itu yang meskipun asam lambung itu tidak kambuh. Biasanya pakai robusta, Pak. Biasanya pakai robusta. Kalau yang punya asam lambung, kalau bisa jangan pakai yang arabica. Kecuali tahu cara raciknya. Dan tidak semua orang tahu meracik. Tidak semua orang tahu raciknya. Itu ya. Itu pesannya ya Mas Amin ya. Robusta sama Arabica kandungannya beda, Mas. Kandungannya beda. Karena cara nanamnya beda. Kalau robusta itu dataran rendah. Kalau arabica dataran tinggi. Oh, ada sendiri-sendiri Mas. Sendiri-sendiri. Itu Berta. Yang memerintahkan sesi kopi Pagulung setiap harinya itu atau setiap hari Minggu saja? Setiap hari apa? Setiap hari sih buka. Asal saya ada waktu. Wah, ini beda dengan kafe-kafe yang beda. Jadi tapi kalau Minggu biasanya ada terus ya? Ada. Kalau hari Minggu dari jam Ya pagi sampai jam 10, jam 11 lah. 11 datang. Kalau hari Minggu insya Allah pasti ada di sini pagi sampai jam 11 siang. Kalau selebihnya sibuk lagi dengan bisnis yang lain, karena ini sebetulnya bisnis sampingannya ya. Iya Mas Amin, makasih banyak ya. Siap. Mas Denny, makasih banyak ya.
Mas Denny, Sandi Showroom, Prima. Merasakan sensasi kopinya Mas Amin dan kembali lagi, tidak hanya satu kali datang ke sini, berarti pelanggan ini sudah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.